kita akan menyusuri makam Dewi Retno Nawangwulan, atau ada yang bilang Dewi Roswulan atau Dewi Roso Retnowulan, karena panjang namanya. Yang jelas beliau adalah adik dari Kanjeng Sunan Kalijogo, di mana lokasinya berada di lereng ini, katanya lereng Gunung Kendeng, yang dipisah oleh sungai. Di barat kita ini, saya menghadap ke barat, ini ada sungai. Dulu adalah satu kesatuan sebelum Belanda masuk sini, dan lereng gunung ini diputus oleh Belanda, diambil batunya saat itu di masa penjajah Belanda. Di area sini jalannya memang masih belum dibangun, jadi ketika musim hujan datang otomatis agak licin, meskipun sudah ada batu katel tapi masih agak licin. Dan nanti kita akan mendatangi juru kunci. Beliau bernama Mbah Sarkam, adalah adik dari juru kunci sebelumnya, yaitu Mbah Lamijan. Ingat saya namanya Lamijan, kalau salah mohon dikoreksi. Nah, kita akan menyusuri posisi lokasi beliau, karena konon katanya menurut masyarakat sini beliau bermukim di area petilasan ini, di area Kesarian ini. Oke, kita susuri makamnya nanti seperti apa. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Satrio Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Kali ini saya ada di pesarean atau makam, yaitu makamnya ada yang bilang namanya Dewi Wulansari, ada yang bilang juga Dewi Roso Retnowulan, ada juga Roswulan, jadi beda-beda versi. Karena entah bagaimana ceritanya, yang jelas beliau ini adalah adik kandung dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Syekh Maloyo, Syekh Abdurrahman Pangeran Tuban. Nah, konon katanya Dewi Roswulan ini bisa sampai sini karena status ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo selaku kakaknya yang saat itu mengembara di dunia spiritual, berguru pada Sunan Bonang yang tidak tahu di mana tempatnya. Bahkan Kanjeng Sunan Bonang pun mungkin juga tidak tahu tempatnya karena status pencarian spiritualnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, Dewi Roswulan dari tanah beliau, sehingga perjalanan datang sampai ke sini ini dengan status, kata juru kuncinya, beliau melakukan puasa ngidang. Atau puasa ngidang itu saya juga belum tahu pasti seperti apa, yang jelas seperti itu ceritanya. Nah, ada yang bilang bahwa Dewi Roswulan itu pernah menikah dengan Syekh Maulana Maghribi, tapi ada yang bilang juga beliau adalah istri dari Empu Supo, di mana Empu Supo yang kemarin lalu saya review videonya, yaitu tentang kayangan api yang ada di Bojonegoro. Jadi memang lokasinya sangat dekat dengan misal tempat penempaan senjata Empu Supo yang ada di Bojonegoro Kayangan Api di daerah Dander, dan sebelah timur dari tempat ini memang adalah
tempat pertapaan yang kemarin saya buat video juga, pertapaannya Kanjeng Sunan Kalijaga, yang waktu pertama kali dari nama Brandalokojoyo menjadi Sunan Kalijaga. Beliau diamanahkan oleh Sunan Bonang untuk menunggu tongkatnya. Nah, yang benar seperti apa? Apakah Dewi Roswulan memang menikah dengan Syekh Maulana Maghribi atau dengan Pusupo? Menurut penuturan juru kunci, statusnya adalah bukan menikah sebenarnya. Nah, cuman garis bawahi dulu sebelum saya cerita soal salah benar nanti dulu. Setidaknya kita tidak menciptakan pro kontra, cukup kita ketahui, karena kebenaran ada milik Allah semata. Jadi ketika Dewi Roswulan ini puasa ngidang, berjalanlah dari Tanah Wono menuju sini, bertemulah Syekh Maulana Maghribi di suatu sendang, di mana di atas sendang itu ada Syekh Maulana Maghribi sedang puasa ngalong, karena itu adalah ujian dari Kanjeng Sunan Kudus untuk meningkatkan derajat beliau untuk diangkat menjadi salah satu wali, yaitu wali 9 atau wali Songo. Ternyata ketika ada Dewi Roswulan yang ada di sendang itu mengambil air, ternyata Syekh Maulana Maghribi tumbuhlah nafsunya selayaknya manusia dan meneteslah bibit dari manusia. Nah, itu menetes di satu sendang dan itu diminum oleh Dewi Roswulan. Nah, usut punya cerita, disitulah akhirnya Dewi Roswulan mengandung. Nah, tapi setelah itu memang menurut juru kunci, Dewi Roswulan akhirnya dinikahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Mpu Supo, karena sebenarnya awalnya adalah Mpu Supo dimintai tolong Kanjeng Sunan Kalijaga untuk membantu adiknya di dalam perjalanan menempuh mencari beliau gitu. Jadi untuk mengampankan. Namun di tengah jalan Mpu Supo atau Mpu Mandrangi, beliau merasa suka, merasa cinta dengan Dewi Roswulan. Akhirnya beliau menikah gitu. Nah, Dewi Roswulan sendiri seperti yang saya katakan kemarin adalah adik kandung dari Kanjeng Sunan Kalijaga, tentu ada anak dari Adipati Tuban Wilotikto. Nah, di sini nanti kita telusuri ada beberapa makam. Katanya di dalam sini ada sekitar 7 makam. Dan di depan ini ada namanya makamnya Said Ali. Said Ali nanti kita telusuri juga. Said Ali itu adalah salah satu orang keraton yang kalau bahasa orang Jogja adalah abdinya, yang ditugaskan untuk mengajari Dewi Roswulan dalam hal agama. Oke, mari kita telusuri area sini ada apa aja. Ikuti jejak saya. Nah, yang ada di depan ini adalah makam Dewi Retnawulan. Lokasi ini dibangun di tahun 2006 oleh keturunan dari Dewi Retnawulan. Yang sebelah sini tadi makam Said Ali, makamnya cukup panjang. Jadi posturnya memang postur orang Arab, panjang sekali.
terus pripun ya, Mbah? Oh, iki wae kan wonten napa wite. Wit nawa niku. Nggih. Terus tidak damel tenger to? Wit nawon. Nggih. Wite nggih asline nggih. Tantan, terus pecah. Nggih pun agak-agenge niki. Keramik niki agenge. Damel anu hiasan ngoten. Nggih. Dadi kulit. Dewi Wulansari, Dewi Wulansari. Nggih. Dewi Wulansari, Galewati. Galewati ini napane Nggih, Dewi Wulansari? nggih istilahnya ngoten derek saking Demak. Derek saking Demak. Nggih, niki warga kan warga napa niku saking Demak disimai kalian Sunan Kali kan ngoten. Terus kan tumetek mriki tiga Mbak. Niki Dewi sinten? Anu Galewati. Galewati sawetan ini Mbak. Bedane niku Marwati. Marwati. Pesik. Cara kalih Dewi Galewati. Kita warga sedaya niku warga. Sing niki, sing etane niki. Itu Raden Pengging. Raden Pengging niki. Nggih, nah menika Bupati Sumenep. Niku Bupati Sumenep. Nggih. Ini Raden Pengging nggih. Nggih. Menawi tasih kelingan sing Bupati Sumenep paring asmane. Engit Jayane tok kula asline. Oh, ngoten. Nggih. Lah sing nika tesih kalih niku. Kali nika nggih anu Jangrono nika. Ini Temenggung. Sing iki Nggih, asmane dereng Temenggung niku. iki Temenggung. Nggih. Nah niku Jangrono. Jayangrono. Nggih, lha kita sewarga lagi ngerti-ngerti. Pangeran sing rono nggih. Nggih. Sing ngeten iki, Pak. Niki pendamping yang putri nggih kalih niki. Itu istilahnya ngoten sakit, tak niki napa suruhi lah nggih. Suruhi. Nggih. Muhammad Said niku. Oh Said, katanya anu Said Ali itu temen kok. Saking anu enggak berarti keturunane. Saking Demak. Dan saking Demak ngene sing anu mau, sing simah kalih Sunan niku. Sunan. Nggih. Turunan sing niku nggih. Nggih ngono kaine. Derek tesan. Dan nomor niku ya putri kan asline Kendel itu mriki asline Njung Sunan Kali ini letak pertama nih itu mriki niki asline. Oh ngoten. Nggih. Berhubung mboten panggih Kanjeng Sunan Kali dipun panggih Sunan Bonang terus napa niku panggane
mati ya teng. Sing lereng mriko. Nggih. Sing mriko sing petilasane niku nggih. Nggih. Kita sing ngoten nggih. Nggih jane ngoten wong jasa pripun Mas. Nggih sami gagal wong mergi sadurunge entum Yai Putri niku kita angkat di Sunan Bonang, nganu gambar kan anu, sing matosi kan ngono. Pengen betul dulurem martapa datang mriki. Nganu tutus napa kosong idang. Kosong idang. Oh nggih. Kosong idang kan. Kosong idange nggih datang mriki. Ya teng wono to. Oh teng wono mriki. Nggih napa tidak apa. Kayak napa niku kerut pinggir lan jenengan. Kita sadurunge dipeseni nganu. Nek ketalajo ngombe nek rong saking ngelake juga pinten wulan pinten tahun gitu ngertos. Lah niku berhubung kiambae ngertos sendiang saking weninge kan ngoten. Saking weninge kiambae mendhet ron poso. Terus damel cidu kan ngoten. Damel cidu kan mboten ngertos nganu Syekh Maulana Magribinu toko ngalong teng inggil wit niku kadu pamicara wit dewi ageng ngoten. Toko ngalong. Sama dine wong name tiyang nggih sih napa niku nasune dan niku ketelutuan napa niku marine niku kawan diunjuk nggih delak ditunjuk ten kabeh. Oh ngoten. Nggih. Jadi pinten-pinten terus ngantos tuntas kang sangang wulan sedasa dinten lah niku mbabarke nggih teng wono atine. Teng wono. Nggih. Mbabarke boten anu boten asal janji kalih anu Yai Putri janji anu kalih Syekh Maulana Magribin. Boten asal medal asline kalih Syekh Maulana Magribin kalih kami. Lah nek tilar teng mriki niku critane pripun, Mbah? Nggih. Teng mriki. Kita mriki nggih nganu napa asline teng nggih Mas dateng mriki. Nggih ndamel kraton teng mriki. Lah keratone sebelah pundi nek saking mriki? Niki sebelah mriki niki. Jembatan iki ngilen Niki lho Mas sebelah niki. sebelah kali niki. Niki lah Apa celak niki? niki lah. Tembok niki lah. Berarti nggone tembok niki. Iya. Ngajenge tembok niki. Nggih. Niki keratone riyen ning mriki. Dateng mriki. Ini peninggalan itu saya wonten, Mbah. Sing bekas-bekas sing ngoten. Tapi pun saking Sampun tau nggih wantine napa niku. Mulane konon katanya menurut juru kunci di area kanan kiri makam ini serta belakang terdapat ribuan makam masyarakat sini, yang mana ini dulu adalah tempat kerajaan di sebelah depannya makam, sehingga di sini bisa dikatakan banyak tempat bermukimnya masyarakat. Nah, di masa era penjajahan Belanda, masyarakat yang bermukim di sini, yang berada di sini ketika ada perkumpulan ternyata digempur oleh penjajah Belanda, sehingga masyarakat banyak yang meninggal di sini. Dan dari beberapa peperangan dengan Hindia Belanda juga masyarakat tersebut dikuburkan di sini. Nah, di belakang sini sebelah timurnya makam ada satu musola. Musola ini dibangun oleh salah satu pengusaha yang ada di Tikusan Bojonegoro. Semoga usahanya semakin maju karena ikut membantu peduli dengan jejak leluhur, dengan sejarah-sejarah leluhur. Pesan saya, Satrio Imam Panjalu, channel Cerita Rakyat ID, kepada pemerintah Kabupaten Tuban serta masyarakat perangkat perwakilan Republik Indonesia, harapan kami nguri-nguri budaya ning orang rusak agama. Mari kita jaga wilayah petilasan ataupun makam atau peninggalan dari leluhur kita, karena lokasi makam ini lokasi dari orang berpengaruh di Kabupaten Tuban di era itu memang bisa dibilang belum bisa
dengan mudah diakses oleh masyarakat. Karena jalannya di belakang saya ini menuju jalan sana yang awalnya oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi satu kesatuan dari Gunung Kendeng ini digempur, dipisah, dipedot, dibelah dengan alat pada saat pemerintah Hindia Belanda di sini. Dan sampai hari ini jalan ini masih seperti ini. Belum ada akses, mungkin jalan cor atau seperti apa belum. Jadi masyarakat datang ke sini apalagi di musim hujan tentu sangat susah. Dan tempatnya memang masih sangat asri. Jadi bahkan musola tadi yang saya lihat juga tidak begitu terawat. Jadi kita berharap pemerintah Republik Indonesia terutama Kabupaten Tuban turut membantu jejak-jejak peninggalan dari leluhur kita, masyarakat Tuban itu sendiri. Terima kasih. Mari kita jaga budaya, kita jaga leluhur tanah Jawa kita. Assalamualaikum, salam Satrio Imam Panjalu, channel Cerita Rakyat ID.